10 pasukan elit paling mematikan dalam sejarah dunia. Pertama, ada Spartan Hoplites, mesin perang dari Lakonia. Sparta bukan kota biasa. Sejak usia 7 tahun, anak laki-laki sudah diambil dari keluarga mereka dan dimasukkan ke sistem pelatihan brutal bernama Agoge. Di sana, mereka belajar bertahan hidup, bela diri, strategi perang, dan disiplin tanpa ampun. Hoplites Sparta dikenal memakai perisai bulat aspis, tombak dori, dan formasi phalanx yang rapat seperti tembok baja hidup. Kisah epik, pada tahun 480 sebelum Masehi, Raja Leonidas dan 300 prajurit Sparta menghadapi puluhan ribu pasukan Persia di Thermopylae. Mereka tahu ini misi bunuh diri, tetapi mereka menahan musuh selama 3 hari, cukup lama untuk memberi Yunani kesempatan bersiap. Di tengah kepungan, Leonidas berkata pada pasukannya, "Makanlah dengan baik, malam ini kita makan di neraka." Pertempuran itu menjadi lambang keberanian yang melampaui logika. Kedua, samurai, seorang pahlawan berkode kehormatan. Samurai bukan sekadar petarung, mereka adalah simbol budaya Jepang. Mereka mempelajari pedang katana, teknik berkuda, panahan, strategi, hingga seni kaligrafi. Hidup mereka dipandu oleh kode Bushido, kehormatan lebih berharga dari nyawa. Kisah epik, pertempuran Sekigahara 1600 menjadi titik balik besar. Sanada Yukimura, salah satu samurai paling legendaris, bertahan melawan pasukan Tokugawa yang jumlahnya 10 kali lipat. Dia bertempur hingga napas terakhir demi tuannya. Di Jepang, ia dikenang sebagai prajurit terhebat di bawah langit. Ketiga, Mongol Horse Archers, sang penguasa padang rumput. Pasukan Mongol di bawah Genghis Khan adalah unit paling mobil yang pernah ada. Mereka bisa berpindah 150-200 km per hari dengan cepat, sambil tetap siap bertempur. Mereka memanah sambil menunggang kuda pada kecepatan penuh, sebuah keahlian yang hampir mustahil ditiru. Kisah epik, Jenderal Subutai memimpin serangan 3 arah ke Eropa Timur. Pasukannya menghancurkan Polandia, Hungaria, Bulgaria, semuanya hanya dalam satu kampanye. Sejarawan Eropa menggambarkan mereka seperti badai dari neraka. Keempat, Praetorian Guard, penjaga Kaisar Roma. Pasukan ini bukan tentara perang biasa. Mereka adalah elit dari elit, penjaga pribadi Kaisar. Mereka dibayar 2 kali lipat dari legion biasa dan memiliki pengaruh politik yang besar. Kadang mereka menjadi pelindung, tetapi seringkali juga eksekutor. Kisah epik, pada tahun 41 Masehi, Kaisar Caligula yang terkenal kejam akhirnya dibunuh oleh komandan Praetorian, Cassius Chaerea. Saat kekaisaran kacau, Praetorian menentukan siapa yang naik tahta. Dalam beberapa kesempatan, mereka menjual posisi kaisar kepada penawar tertinggi, sebuah kekuatan yang bahkan ditakuti oleh orang-orang paling berkuasa di dunia. Kelima, Atem dan Janisarius, pasukan anak-anak yang jadi monster perang. Janisarius direkrut dari anak-anak non-muslim yang diambil melalui sistem Devshirma, lalu dididik menjadi pasukan elit. Mereka ahli pedang, tombak, panah, hingga senjata api, salah satu pasukan pertama yang memakai senapan secara terorganisir. Kisah epik, di pengepungan Konstantinopel 1453, Janisarius memimpin serangan akhir ke benteng Bizantium yang terkenal tak tertembus. Mereka menerobos kota yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun, mengakhiri kekaisaran Romawi Timur dalam satu malam. Keenam, Viking Raiders, pengeruk pantai Eropa. Viking dikenal sebagai petarung keras dengan kapak besar, perisai lingkaran, dan mental tanpa takut mati. Mereka berangkat dengan longship, kapal cepat yang bisa menyusuri laut dan sungai, membuat mereka bisa menyerbu desa-desa tanpa peringatan. Kisah epik, pada 793 Masehi, Viking menyerang Yarraling di Spang, pusat agama Inggris. Serangan itu mengejutkan seluruh Eropa dan menandai awal zaman Viking. Kisah-kisah mereka bahkan menginspirasi legenda dewa-dewa Nordik. Ketujuh, Templar, satria suci yang tak takut mati. Templar adalah satria religius yang sangat disiplin. Mereka memakai baju zirah berat dan dikenal selalu bertarung di garis depan. Mereka melindungi peziarah ke Yerusalem dan menghancurkan pasukan musuh dalam jumlah besar. Kisah epik, di pertempuran Mankisat 1177, hanya 500 Templar menyerang pasukan Salahuddin yang jumlahnya belasan ribu. Serangan mereka begitu keras hingga Salahuddin hampir tertangkap. Sampai sekarang, kisah itu dianggap salah satu kejadian paling mustahil dalam sejarah militer. Kedelapan, Zulu Impi Warriors, pasukan cepat dan mematikan. Dipimpin Saka Zulu, pasukan ini berlari berpuluh-puluh kilometer tanpa lelah. Mereka menggunakan tombak pendek Iklua untuk pertarungan jarak dekat dan taktik lingkaran tanduk banteng yang sangat efektif.
Kisah epik pada pertempuran Isandlwana 1879, Sulu mengalahkan tentara Inggris yang bersenjata modern. Ini menjadi salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah kolonial Inggris. Kesembilan, Roman Legionaries, mesin organisasi perang terbaik di dunia. Legiun Romawi menguasai segalanya, formasi, benteng, logistik, taktik, dan keahlian bertarung. Mereka bisa membangun jembatan dalam satu hari, membangun kamp besar dalam beberapa jam, dan mempertahankan posisi apapun. Kisah epik pertempuran Alesia 52 sebelum Masehi menampilkan kejeniusan Julius Caesar. Ia membangun 2 lapis benteng besar mengelilingi kota, 1 mengurung musuh, 1 menghadapi pasukan bantuan, 2 front, 1 jenderal, dan Roma menang. Ke-10, GURKA Warriors, prajurit kecil bertenaga besar, asal dari pegunungan Nipol. Tubuh kecil bukan masalah bagi mereka. Pisau kukur yang melengkung menjadi simbol ketakutan. Moto mereka, lebih baik mati daripada menjadi pengecut. Kisah epik pada Perang Falklands 1982, ketika pasukan Argentina tahu mereka akan menghadapi Gurkha, sebagian langsung menyerah bahkan sebelum bertempur. Kisah mereka menyebar sampai musuh pun gentar mendengarnya. Honorable mention pasukan elite Kerajaan Nusantara, Bhayangkara Majapahit. Pasukan Bhayangkara adalah garda terkuat dan paling setia milik Kerajaan Majapahit. Mereka bukan prajurit biasa, mereka adalah penjaga raja, pelindung kerajaan, sekaligus unit khusus yang menjalankan misi rahasia. Bhayangkara berada langsung di bawah komando Mahapati Gajah Mada, dan hanya prajurit terbaik yang bisa masuk dalam barisan ini. Mereka terlatih memakai keris, tombak, busur panah, hingga teknik bela diri tradisional yang menjadi cikal bakal beberapa aliran silat di Jawa. Selain kemampuan bertarung, mereka juga ahli strategi, intelijen, dan infiltrasi. Di era ketika Kerajaan Nusantara saling berebut pengaruh, Bhayangkara adalah perisai utama Majapahit. Kisah epik pada masa Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Bhayangkara menjadi pasukan yang menjaga stabilitas dan keamanan Majapahit di tengah gejolak politik. Mereka menggagalkan banyak upaya pemberontakan, termasuk beberapa rencana pembunuhan terhadap raja. Dalam peristiwa Bubat 1357, pasukan Bhayangkara menjadi garda paling depan yang mengawal Gajah Mada dalam konflik tragis antara Majapahit dan Sunda. Bhayangkara dikenang sebagai pasukan elite Nusantara pertama yang benar-benar terorganisir, sebuah pasukan yang menjadi simbol kejayaan Majapahit. Hingga sekarang, nama Bhayangkara masih dipakai sebagai lambang pengabdian dan keberanian di Indonesia modern.